Oke, selamat datang kembali teman-teman dalam pengenalan pemrograman dasar untuk game programmer. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membicarakan soal yang namanya pengulangan. Nah, pengulangan ini teman-teman adalah sebuah topik yang sangat-sangat membingungkan bagi pemula, terutama bagi teman-teman yang baru belajar coding gitu ya. Biasanya stucknya itu di pengulangan ini gitu. Jadi mari kita bahas pengulangan ini secara pelan-pelan ya teman-teman. Videonya akan lebih panjang sedikit begitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman di sini bisa lihat saya menambahkan satu buah rich text edit di dalam UI kita ya, di dalam tampilan kita, rich text edit ini control node yang nanti bisa masang tulisan ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah di sini sekarang coding saya jadinya nambah satu buah variabel. Ini teman-teman nggak perlu peduli juga apa yang namanya onReady, apa yang namanya getNode, nggak perlu tahu dulu. Yang penting rich text editnya itu bisa dipanggil dengan kita panggil nama rich begitu ya. Oke, balik lagi. Jadi kadang-kadang di dalam programming, baik itu game programming atau programming biasa, kita punya codingan yang berulang, codingan yang kita tulis lebih dari sekali gitu. Misalkan di sini saya tulis rich.text adalah misalkan tes. Dan ini kalau saya jalankan teman-teman, kita akan punya satu buah tes di sini. Nah, kalau saya punya lebih dari satu baris, dan saya tulis rich text sama dengan ini sama dengannya saya ganti ya teman-teman, jadi plus sama dengan di sini. Plus sama dengan itu berarti yang sebelumnya ditambah dengan yang ini begitu. Jadi kalau saya punya rich text seperti ini dan saya punya 3 kali begini, saya akan punya codingan yang 3 kali tes begitu ke sampingnya. Nah, anggapannya ini adalah codingan kita yang berulang gitu. Teman-teman di dalam nanti bikin game atau bikin program biasa, pastilah dijamin akan ada coding yang berulang. Contohnya kalau misalnya kita punya kayak 10 musuh yang mau kita gerakin, si musuhnya itu codingan gerakannya kan sama ya. Jadi kita perlu mengulang codingan itu 10 kali. Nah, tentunya teman-teman kalau kita pengen mengulang seperti itu, cara paling gampang adalah seperti yang tadi saya lakukan, yaitu kita kopas aja, kita copy paste begitu kan codingannya. Tapi permasalahan dengan coding yang di copy paste ini adalah kalau codingan yang di copy paste sedikit, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita mau copy paste 100 baris, 200 baris gitu kan, lalu misalkan ada perubahan sedikit gitu kan, yang bedanya cuma dikit gitu kan, jadinya kan kagok ya teman-teman. Kemudian jadinya ya sangat kemungkinan errornya tinggi begitu kalau kita kopas begitu ya. Jadi dibanding kita kopas, lebih baik kita menggunakan pengulangan. Jadi dibanding di sini saya misalkan tulis 5 kali atau 10 kali atau 12 kali atau 20 kali begitu ya. Saya bisa menyingkat si codingan yang panjang ini, yang beberapa baris ini menjadi codingan yang cuman 2 baris, teman-teman. Nah, yaitu menggunakan si perintah pengulangan atau looping namanya bahasa Inggrisnya ya. Nah, perintah pengulangan atau looping di GDScript ini ada dua. Ada dua keyword ya teman-teman. Ada yang namanya for, ada yang namanya while. Kita akan coba dulu dari yang for dulu teman-teman. Nah, ini saya akan tulis dulu codingannya, nanti saya akan jelaskan setelah saya tulis codingannya begitu ya teman-teman. Jadi baris 10 sampai 14 bisa kita singkat jadi begini. For i in range ya. Ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, dari 0 sampai 5 berarti kita ngapain? Kita reach. Saya copy aja ya. Kita ambil ini dan kita pindahkan dia ke sini. Kasih tab ya, karena dia termasuk blok kode kayak kemarin kita bikin branching ya, percabangan. Nah, berarti teman-teman codingan yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 baris ini saya singkat jadi 2 baris, teman-teman. Ini sama dengan kita punya seperti ini. Jadi kalau sekarang saya komentar dulu yang bawah ya, saya komentar, saya jalankan, kita keluar tulisan tes 5 kali ke samping, dan kalau kita kutip yang ini, dan kita jalankan yang bawah, kita akan punya, sorry ini dilepas dulu, ya, kita akan punya hal yang sama, teman-teman ya. Oke, nah gimana penjelasannya ini? Gimana maksudnya apa sih perintah-perintah ini tuh sebenarnya artinya apa ya teman-teman? Nah ini artinya ya. Jadi kita akan mulai dulu dengan membahas tentang range dulu teman-teman. Range 0,5. Range 0,5 ini hasilnya apa sih sebenarnya? Nah kalau kita coba ya teman-teman, kalau kita coba di sini kita tutup aja ya, kita tutup kemudian kita bilang range.text sama dengan range 0,5. Kita coba di str gitu, range 0,5-nya teman-teman. Kita akan coba jalankan, maka dia akan hasilnya seperti ini teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4.
Jadi range ini, perintah range, terus kita kasih ini, angka-angka ini, akan menghasilkan sebenarnya kumpulan angka, teman-teman. Dalam kasus ini 0, 1, 2, 3, 4. Cara kerjanya gimana, teman-teman? Saya akan visualisasikan aja ya, teman-teman ya. Jadi saya visualisasikan di sini. Di sini kalau misalnya tadi kita punya for ya, kita punya for dari for kita punya for in range dari 0,5 ya. Itu artinya gimana? Di sini kan tadi print ya, atau ya di sini kita punya misalkan tadi rich text bla 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 gitu ya, teman-teman ya. Codingan begini kan ya. Ini artinya apa? Range ini teman-teman akan menghasilkan bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Dari 0 sampai maksimumnya 5. Jadi 5 nggak masuk ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan 0, 1, 2, 3, 4 ini, arti for in itu adalah kita akan mengulang untuk setiap bilangan yang ada di range ini dengan masing-masingnya kita sebut sebagai i. Gitu. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya gini, kalau kita baca secara bahasa Inggrisnya ya, for i in range 0 sampai 5, berarti kita akan bilang untuk semua bilangan dari range 0 sampai 5, semua bilangan ini saya akan anggap namanya i ketika kita berjalan gitu ya. Ketika kita jalan kita akan sebut namanya i. Jadi kalau misalkan sekarang saya ganti codingannya teman-teman, saya ganti codingannya. Di sini saya bukan pakai string test seperti ini, tapi saya ganti codingannya jadi str daripada i, gitu ya. Saya str daripada i, ya mengubah jadi string ya, kemudian saya kasih spasi begitu teman-teman. Hasilnya adalah saya akan menghasilkan sebuah bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan punya 0, 1, 2, 3, 4 muncul ke samping. Karena i ini adalah nanti ngambil dari range di sini. Ya, kayak teman-teman ya. Nah, for ini sebenarnya bukan selalu harus range, tapi kita bisa ganti juga. Kalau misalkan kita ganti, ini mungkin supaya teman-teman bisa lebih ngerti ya, kalau kita punya misalkan semua tulisan hello world seperti ini ya, kemudian kita kasih di sininya ada titik koma begitu ya, sebagai pemisahnya, maka for i in hello world ini akan menjalankan untuk setiap hurufnya teman-teman. Jadi kita akan menjalankan untuk setiap bilangan atau setiap huruf. Kalau di sini kita pakai huruf. Jadi fleksibel banget ya untuk for ini ya. Jadi kalau kita jalankan di sini, kita akan hasilnya keluar hello dan world gitu ya. Keluarnya kayak begitu gitu ya. Perintah for itu kayak begitu teman-teman. Kalau misalnya kita kasih range-nya, juga kita bisa ganti range-nya. Tadi kan 0,5, bisa kita 0,10. Maka sekarang dia akan menjalankan si i-nya dijalankan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggapannya gini teman-teman jalannya ya. Jadi kalau saya kena for di sini, i, in, misalkan range dari 0 sampai 5 gitu ya. Kemudian kita akan punya codingan di sini, misalnya anggap aja codingannya print begitu ya, biar gampang ya tulisannya. For i in range 0,5 kita print i begitu ya. Jalannya gimana teman-teman? Begitu codingan kita nyampe sini, dia akan ngecek dulu range ya. Range ini akan menghasilkan teman-teman bilangan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, sekarang i-nya akan ada di yang pertama dulu. I-nya akan ada di 0. Kemudian saya print 0. Ya, saya print 0. Dia akan, ini hasilnya ya, ini hasil di sini. Dia akan keluar 0 gitu. Kemudian setelah 0-nya lewat, dia akan balik lagi ke atas. Dia akan lihat lagi di sini. I-nya udah beres belum? Oh, ternyata belum. Maka sekarang I-nya berubah jadi 1. Kita berubah jadi 1, kita print lagi I-nya, keluar 1 di sini. Dia akan balik lagi ke atas ini. I in range-nya udah habis belum? Belum. Kita akan pindah dia kedua. Ya. Jadi setiap kali kita naik ke atas, kita akan jalankan lagi semua codingan yang ada di sini. Jadi kalau codingannya lebih dari 1, teman-teman, I sama dengan 0, dia akan jalan. I sama dengan 1, dia akan jalan. I sama dengan 2, dia akan jalan. I sama dengan 3, dia akan jalan. I sama dengan 4, dia akan jalan. Jadi dia akan mengulang-ulang untuk setiap bagian daripada bilangan ini. Jadi nanti ketika dia ketiga, dia akan jalan ke sini, dia jalan print 3. Nambah ke atas, udah habis belum I-nya? Belum habis. Kita akan pindah lagi jadi I-nya keempat, kita print lagi keempat. Gitu ya cara kerjanya teman-teman ya, untuk yang for ini. Jadi semua yang ada di blok di sini akan jalan sebanyak 5 kali. Karena I-nya ini juga akan berjalan 5 kali. Seperti itu ya. Kita juga sebenarnya bisa nambahin range-nya, teman-teman. Jadi nambahin range-nya itu bisa kita ganti seperti ini. Jadi kita tambahin satu buah argumen tambahan, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita tambahin 0, 10, 2, artinya apa, teman-teman? Artinya kita mulai dari 0, akhirnya di 10, dengan penambahannya 22. Jadi kita akan mulai dari 0, terus 2, terus 4, terus 6, terus 8, gitu. Jadi kalau kita lihat dijalankan di sini, kita akan lihatnya 0, 2, 4, 6, 8 langsung, gitu ya.
Oh, by the way, teman-teman, ini juga kalau teman-teman malas gitu ya, kita bisa langsung ganti aja begini. Kalau I in 10, jadi kalau I dalam 10, itu udah langsung dari 0 sampai 10 sebenarnya. Ya, ini cuman menyingkat aja. Jadi C4 ini sebenarnya kegunaannya bisa macam-macam. Kita juga bisa pakai array. Kalau nanti teman-teman sudah belajar array atau sudah pernah tahu array dari bahasa-bahasa sebelumnya yang lain gitu ya, kita juga bisa pakai array. Tapi kalau teman-teman belum mengerti apa itu array, nanti kita akan bahas ketika kita sudah bahas array. Oke ya. Sekarang kita sudah bisa menulis menggunakan for. Mari kita coba menulis menggunakan while. Satu lagi ya, kita punya while. Nah, kalau while ini saya akan tulis hal yang sama dengan yang saya tulis di for, di 10-11, tapi akan saya tulis dengan cara while gitu ya. Kita akan perbandingkan keduanya. Jadi kita akan punya sebuah variabel namanya i, kita akan isi dengan 0. Kita punya while i lebih kecil daripada 10. Maka kita akan tulis reach.text sama dengan str ke i tambah nama spasi, dan kita akan tambahkan dia i-nya plus atau i-nya sama dengan i plus 1. Codingan ini teman-teman akan sama dengan codingan yang ini. Jadi mari kita coba ya untuk codingan yang ini gimana caranya ya. I sama dengan 0. Oke. Kita punya while i lebih kecil dari 10. Kita print, kita i plus plus. Oke, ini kan codingannya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini berarti while ini akan berbeda dengan yang for tadi. Kita punya di sini adalah sebuah operasi boolean. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, yaitu sebuah operasi yang akan menghasilkan nilai true atau false. While ini kan kalau misalkan kita Indonesia kan teman-teman ya, while itu kan artinya sementara. Ya, sementara atau selama gitu ya. Jadi kalau selama i-nya lebih kecil daripada 10, jalankan ini. Jadi teman-teman harus meyakinkan bahwa di dalam codingan yang di garis ini, ya di bawah while ini, harus ada perintah atau codingan yang membuat si kondisi ini jadi false. Karena kalau true terus, maka while ini tidak akan pernah berakhir. Dia akan ngulang terus. Tapi di sini kita punya sebuah kondisi, yaitu i-nya plus plus di sini. Jadi kalau kita plus plus terus, dari awalnya 0, plus plus terus, maka nanti dia akan keluar daripada 10. Anggap aja ini, kita jangan 10 dulu ya, kegedean 10 ya. Kita ganti aja. Kita anggap aja dari 6 gitu ya. Maka jalan dari while ini kayak gimana? Jalannya begini teman-teman. Kita akan mulai di sini si kursor kita jadi i-nya dari 0. Kita kalau plus ini sama dengan kita punya i sama dengan i plus 1. Jadi sama aja ya teman-teman. I plus 1. Jadi tadi dia jalan ke sini, i sama dengan 0. Kita akan ke sini, i-nya lebih kecil daripada 6, 0 lebih kecil daripada 6, benar ya, true ya. Karena true dia akan jalankan 2 ini. Jadi kita akan pindah ke sini. Print 0, sini, print 0. Kita kemudian akan tambahkan i-nya sama dengan i plus 1. I sama dengan 0 plus 1, jadi 1. Maka ketika sudah jadi beres ini, kita akan ulang lagi teman-teman. Kita akan ulang ke sini lagi. Tapi sekarang i-nya udah jadi 1. 1 lebih kecil daripada 6, masih true. Kita print 1. Ya, kita plus 1, jadi 2 ya. Udah gitu kita balik lagi ke atas. 2 lebih kecil daripada 6, ya. Print 2. Ya, i sama dengan 2 plus 1, jadi i-nya 3. Kita akan ulang lagi. I-nya jadi 3. I3 lebih kecil daripada 6 nggak? Lebih kecil. Kita print 3. Dan kita plus plus jadi 4. Dan seterusnya, teman-teman. Jadi, ini adalah cara kerja daripada perintah while. Yang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, sama aja dengan perintah for, gitu kan ya. Cuma nulisnya aja berbeda. Tergantung dari teman-teman lebih ngerti yang mana, pakai aja itu. Jadi, yang manapun oke ya, teman-teman ya. Kita mau pakai yang manapun oke. Nah, di sini teman-teman biasanya kalau murid-murid saya, siswa-siswa saya di kampus itu sering mengalami kesulitan tuh bukan pada sintaksnya atau bukan pada aturan dari for atau aturan cara nulis while, cara nulis for. Bukan, tapi sebenarnya adalah logikanya. Gimana caranya kita bisa mengenali bahwa suatu kode itu perlu masuk dalam sebuah for atau perlu masuk dalam sebuah while, atau gimana caranya kita bisa mengambil sebuah pola jadi supaya si codingan saya ini bisa masuk dalam for atau while, jadi mempermudah hidup saya gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, di sini saya nggak bisa mengajarkan langsung sama teman-teman, tapi mungkin saya akan tunjukin aja pola pikir saya seperti apa kalau dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Moga-moga bisa bantu teman-teman supaya bisa mempergunakan for dan while ini dengan lebih baik, teman-teman. Oke ya. Anggapannya sekarang begini. Kita punya kasus sekarang. Kasusnya itu adalah saya pengen membuat si rich text edit saya ini keluar bintang, keluar keluar sebuah bintang. Nah, karakter bintang. Kita pengen karakter bintang ini muncul di dalam rich text edit saya, satu biji aja. Nah, berarti kita tulisnya adalah rich
dot text, kita plus sama dengan, misalkan, kita kasih bintang. Begini ya caranya ya. Ini untuk kalau cuma satu. Kalau cuma satu. Seperti itu ya. Nah, anggapannya sekarang kalau saya pengen membuat rich text edit saya ini menampilkan bintang, banyak, ya banyak, ke samping banyak, misalkan. Saya perlu bintangnya ada 7 ke samping. Maka sebenarnya cara paling mudah itu adalah kita tulis begini kan ya. Kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. Nah, cuma kalau kita tulis seperti itu, akan jadi lebih susah kalau misalnya pemainnya, usernya bilang, oh nggak jadi deh, mau 7, saya pengennya 10. Atau saya pengennya 2, saya pengennya 3. Anggap aja ini kayak misalkan live-nya. Live dari para pemain kalian. Live pemain kalian kan dinamis ya, bisa nambah, bisa ngurang gitu kan teman-teman ya. Atau misalnya strength, atau dexterity, atau apapun itu ya. Nah, berarti kita nggak bisa nulis seperti ini bintang-bintangnya. Kalau gitu gimana caranya? Maka sebenarnya harusnya kita harus bikin bintang-bintangnya banyak aja gitu kan. Banyak sesuai dengan masukan gitu. Jadi kalau kita pengen 7, ya kita bikin 7, kita kopas 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, kita akan melihat kita punya codingan yang berulang. Kalau kita punya codingan berulang seperti ini, barulah kita pakai for. Kita pakai for di sini, in, misalkan kita 7 gitu ya. Kita tinggal kasih tab 1, ini tinggal kita buang. Enaknya adalah kalau misalkan kita udah punya seperti ini, berarti kita bisa ganti nih 7-nya ini misalkan dengan, kalau kita punya variabel, misalkan MP, gitu ya, MP-nya sama dengan 7, gitu, atau 8, maka tinggal ganti ini. Jadi for i in MP, rich text plus bintang dengan bintang. Jadi kita akan punya si bintang ini melambangkan MP-nya daripada pemain kita. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang saya punya lebih dari satu baris, saya pengen punya misalkan bintang-bintangnya itu bentuknya kotak gitu ya. Jadi ada bintang-bintang-bintang, ada bintang-bintang-bintang, bintang-bintang-bintang ke bawah gitu ya. Di serangan keluarnya tuh misalkan kita punya bintang-bintang gitu di samping-samping ini, kemudian kita pengen punya lagi ke bawah gitu. Jadi nggak cuma satu baris, tapi pengen punya lebih dari satu baris. Gimana caranya kalau kita pengen punya lebih dari satu baris? Cara paling gampangnya adalah kalau kita punya seperti ini, ya kita kopas aja ya teman-teman ya. Kita kopas aja. Seperti ini kan kita punya kopas ya. Nah, tapi kalau kita kopasnya seperti ini teman-teman, kita akan punya bintangnya ke samping semua. Jadi kita perlu nurunin si bintangnya. Kita bisa pakai perintah rich text-nya ditambahkan dengan sebuah escape karakter n. Escape karakter n ini adalah pengganti dari enter teman-teman. Jadi kalau kita kasih seperti ini, kita akan bisa dia kasih enter setelah daripada for-nya. Jadi pastikan dia jangan masuk dalam for ya. Kalau masuk dalam for nanti setiap bintang dia enter begitu. Oke. Nah, kita punya seperti ini, berarti kalau kita jalankan sekarang, kita akan punya ada 7 ke samping, 8 ke samping, 8, baru 3 ke bawah. Gitu. Kalau kita pengen 8 ke bawah, gimana teman-teman? Nah, kita bisa kopas 8 kali. Atau kalau teman-teman lihat di sini, kita punya sebuah pola yang berulang. Kalau kita punya pola yang berulang, gimana? Kita bungkus dalam sebuah for. Jadi kita akan bungkus misalkan dalam for, j in, misalkan mp juga gitu ya. Kita bisa drag segini, kita kasih tab. Jadi sekarang, ini, seperintah ini akan saya ulang sebanyak ini. Si perintah yang ini akan saya ulang sebanyak ini. Jadi kalau kita punya for seperti ini, maka kita akan punya hasilnya, kita punya bintang 8 ke samping, 8 ke bawah. Gitu ya. Jadi dengan begini teman-teman juga saya sekalian mengasih tahu juga bahwa kita bisa pasang for yang bertahap, yang punya for dalam for, atau punya while dalam while pun bisa gitu teman-teman ya. Jadi ini gimana teman-teman aja untuk pakainya gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan tentang pengulangan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh pasang di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak loh atas perhatiannya.